Perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dan sedikit tentang Nabi Muhammad. Dikarenakan ada kesamaan filosofi di antara keduanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 memberikan kabar yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat As-Yukuf ayat 61 juga mengabarkan yang lebih kurang artinya sebagai berikut. Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai jiwaku, hampir saja turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim inilah yang kemudian menjadi landasan ramalan tentang Ratu Adil dan Satria Paningit. Dengan demikian, maksud ayat tadi adalah bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi lagi, dan munculnya Nabi Isa ini menjelang hari kiamat, yang merupakan tanda bahwa kiamat akan datang. Begitulah kabar dari Alkitab dan Qur'annya. Tentang itu, ada pertanyaan bagus nih. Seseorang bertanya kepada wong edan bagu, Alkitab dan Quran memberikan kabar tentang hari kiamat atau akhir zaman, beserta tanda-tanda kejadiannya, terutama alat pemusnah nomor 1 milik Tuhan, yang disebut-sebut sebagai Dajjal. Bahkan beberapa kitab dan para ahli juga meramalkan bahwa yang mampu dan bisa menghadapi Dajjal, alat penghancur nomor 1 milik Tuhan itu, yang nantinya akan muncul di akhir zaman, adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Yang menjadi pertanyaan, yang dipilih Tuhan, kenapa harus Nabi Isa atau Yesus, Pak Web?
Kok bukan Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain gitu? Kan kalau Nabi Isa atau Yesus, bagaimana nanti nasib orang-orang yang menentang Yesus atau Nabi Isa? Terutama orang-orang Muslim. Berkaitan dengan tahun 2025, yang Pak Web informasikan, apakah itu akhir zaman? Dan Yesus atau Nabi Isa akan muncul di tahun tersebut untuk menghadapi Dajjal jika memang tahun 2025 itu adalah akhir zaman atau kiamat. Lalu sebenarnya siapa itu Nabi Isa atau Yesus yang akan muncul menjelang kiamat dan menjadi hakim paling adil serta menghadapi Dajjal? Bisakah Pak Web memberikan informasinya walau hanya sedikit namun jelas gitu Pak Web? Edan tenang. Sebenarnya saya malas tentang hal ini. Benar-benar malas tentang hal beginian ini. Karena di abad kebangkitan spiritual Nusantara ini, sudah ada terlalu banyak orang-orang sakti, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, bahkan indigo. Tinggal memaksimalkan dan mengkontinyukan serta menguniversalkan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya masing-masing. Itu tok. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tentang akhir zaman atau kiamat. Kiamat atau akhir zaman itu bukan berarti seluruh planet akan hancur dan musnah begitu saja loh. Sudah pernah apa belum? Pernah apa belum panjenengan membaca tulisan sejarah bencana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lainnya? Atau sejarah Ramayana dengan perang Baratayudanya. Seperti itulah yang dimaksud kiamat atau akhir zaman. Yang pada intinya adalah peralihan atau pergantian zaman. Misal contoh, zaman A beralih atau berganti ke zaman B. Proses pergantian atau peralihannya seperti ini. Misal contoh, makhluk hidup di zaman A tidak layak untuk hidup di zaman B. Karena banyak berbuat kerugian dan kerusakan kepada alam atau makhluk lain misalnya. Itu akan ditiadakan atau dimusnahkan. Tidak diikut sertakan hidup menjadi penghuni zaman B maksudnya. Yang bisa berlanjut menjadi makhluk penghuni zaman B, artinya tidak dimusnahkan. Seperti itu lebih kurangnya
yang dimaksud akhir zaman atau kiamat. Gimana ya? Dengan pertanyaan tadi maksudnya. Namun oke lah, karena ini menyangkut agama besar Kristen dan Islam, saya persimpel ya pertanyaannya, biar jelas. Apa itu Yesus? Apa itu Kristus? Apa itu Yesus Kristus? Ini adalah misteri kenyataan yang benar dan gagal dipahami oleh banyak orang yang percaya kepada dan adanya Tuhan. Khususnya penganut Kristen dan Islam itu sendiri, apapun sebutan golongannya. Meskipun tahu bahwa Yesus adalah Kristus, Isa adalah Al-Masih, hampir tidak ada dari mereka yang memiliki pemahaman tentang esensi Kristus dari Yesus atau esensi Al-Masih dari Isa. Kira-kira iya begitu? Apa memang begitu ya? Sebab karena itu, kedua agama ini saling berebut benar, seakan-akan seperti musuh bebuyutan gitu. Aneh kan? Padahal secara Isa atau Yesus jelas. Sejarah Nabi Muhammad pun juga jelas. Seperti apa dan bagaimana kehidupan sepanjang hidup mereka. Namun, yang mempercayainya dan meyakininya jauh sekali dari meneladani kedua duta utusan Tuhan ini. Dan pada umumnya, maksimal hanya dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, atau Isa adalah Al-Masih. Muhammad adalah Nabi, atau Muhammad adalah Rasulullah. Namun belum tentu dapat menjelaskan detailnya dengan jelas. Yesus Kristus, Yesus berarti Allah menyelamatkan. Dan Kristus atau Kristos adalah Mesias atau Mesia. Artinya yang diurapi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad berarti Allah menyelamatkan. Dan Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diurapi. Terus pertanyaannya, apa arti maksud yang diurapi itu? Arti maksud yang diurapi adalah diurapi. Maksudnya disucikan, diberi tugas atau diberi mandat mensucikan.
Jadi, arti maksud dari yang diurapi adalah yang disucikan dan diberi tugas atau ditugaskan untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan alam semesta seisinya. Kan manusia hidup diturunkan ke bumi untuk itu. Seperti yang sering saya katakan dengan menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Al-Masih atau Al-Masiyah memiliki arti yang membatis atau yang mengusap atau yang membelai. Arti makna nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kalau di Kristennya, kalau di Islamnya, arti makna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berhubungan dengan siapa dirinya dan misi kedatangannya ke dunia. Yang sering saya bahas sebagai siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Inilah kupasan daripada filosofi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba renungkan dengan kesadaranmu. Apa dan siapa yang membelaimu di setiap saatnya, yang mengusapmu di setiap saatnya, yang membatismu di setiap saatnya, yang menggerak-gerikkanmu di setiap saatnya, yang menghidupkanmu di sepanjang waktunya? Tidakkah engkau tahu juga? Pertanyaan, apa itu Yesus? Apa itu Kristus? Apa itu Yesus Kristus? Itu kan kalau Kristen. Kalau Islamnya, apa itu Muhammad? Apa itu Rasul? Apa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Islam, kan pertanyaannya begitu. Sama itu. Dengan pertanyaan apa itu Yesus, apa itu Kristus, apa itu Yesus Kristus tadi. Sama. Sama-sama pertanyaan kulit. Kalau pertanyaan dagingnya, sama dengan pertanyaan seperti ini. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang dihidupkan? Siapa yang menghidupi? Itu kan kalau Kristen. Kalau Islamnya, apa itu nur Allah? Apa itu nur Muhammad? Apa itu nur ilmu Muhammad? Itu pertanyaan dagingnya. Namun inti yang ditanyakan sama persis. Tidak ada bedanya. Jadi, apa itu Yesus? Apa itu Kristus? Apa itu Yesus Kristus? Atau siapa yang menghidupkan? Siapa yang dihidupkan? Siapa yang menghidupi? Kalau keilmuan Kristennya. Kalau keilmuan Islamnya, apa itu nur Allah? Apa itu nur Muhammad? Apa itu nur ilmu Muhammad? Atau siapa itu Muhammad? Siapa itu Rasul? Siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak baik-baik pencerahan dari Wong Edan Bagu berikut ini.
dan tenang. Yang menghidupkan. Yang menghidupkan yaitu Tuhan, yang sering saya katakan sebagai Romo, atau Roh Mono, atau Roh Tunggal, atau babonnya Roh, atau induknya Roh, atau Maha Suci, atau Maha Hidup, berfirman, "Aku ambil sebagian ruhku." Nah, inilah yang dimaksud Kristus atau Nur Muhammad atau Rasul yang dihidupkan. Jadi, arti maksud daripada Kristus atau Nur Muhammad adalah ruh yang diambil dari dalam dirinya Tuhan. Yang sering saya katakan sebagai Romo atau Roh Mono atau Roh Tunggal atau babonnya Roh atau induknya Roh atau Maha Suci atau Maha Hidup. Mudah dan simpelnya seperti itu.